Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan model transportasi program linier dengan metode inspeksi yang beranggotakan 3 orang. Ada Dewi Febianti, Dinda Triasti, dan Sofia Renggani Santosa. Pengenalan model transportasi. Model transportasi adalah salah satu model khusus program linier yang ditemukan dalam kehidupan nyata. Model transportasi merupakan persoalan program linier dengan tujuan mengoptimalkan jumlah pengiriman ke tujuan dalam sekali pengiriman, sehingga dapat menekan biaya serendah mungkin atau mencapai jumlah laba yang maksimal. Terus di sini juga ada istilah-istilah model transportasi program linier. Yang pertama ada daerah asal yang diistilahkan dengan AI. Terus banyaknya daerah asal itu dengan M, dan kapasitas yang tersedia pada tiap daerah asal itu A kecil dan I. Yang kedua itu ada daerah tujuan, diistilahkan dengan T besar dan J, TJ. Terus ada banyaknya daerah tujuan itu misalkan dengan N, banyaknya permintaan barang tiap daerah tujuan itu T kecil sama J. Nah, ketiga itu ada daerah asal dapat berupa gudang, pelabuhan, depot, pabrik, dan lain-lain. Daerah tujuan dapat berupa gudang, agen, lokasi proyek, tub, dan lain-lain. Keempat itu ada biaya angkut setiap unit barang dari satu tempat asal ke satu tempat tujuan yang diistilahkan dengan CIJ. Nah, di tabel ini ada fungsi tujuan dan fungsi pembatas. Fungsi pembatas itu ada balance dan tidak balance-nya. Kalau balance itu dia hasilnya sama dengan, kalau tidak balance itu hasilnya lebih kecil dan lebih besar. Kalau misalkan balance, dia pakai SI ini, rumusnya pakai ini. Kalau DJ, rumusnya pakai ini. Begitu dengan si tidak balance ini. Nah, jika dilihat pada tabel masalah transportasi yang seimbang atau balance program, jumlah kapasitas yang tersedia pada daerah asal sama dengan jumlah permintaan pada daerah tujuan. Oke, selanjutnya itu ada langkah-langkah penyelesaian transportasi. Nah, langkah-langkah penyelesaian transportasi ini ada dua. Sebenarnya itu ada, jadi tuh yang awalnya itu kita harus bikin dulu nih tabel transportasinya, terus nanti kita buat fungsi tujuannya apa, fungsi kendala barisnya apa, fungsi kendala kolomnya apa. Nah, di bagian ini kita ada tabel transportasi. Jadi tabel transportasi itu seperti gambar di sini. Jadi itu maksudnya misalkan di sini ada tujuan sama asal. Jadi di baris ini T1, T2, T3 sampai Tn itu merupakan tujuan. Nah, sedangkan daerah asalnya itu A1, A2, A3 sampai AM. Nah, kalau tujuan itu misalkan dari di soal itu ada pabrik A, dia mau ngirim ke pabrik B nih. Ya udah, berarti kan daerah tujuannya itu si pabrik B ini kan. Nah, udah kita terus si B itu di sini. B1, B2, B3. Nah, terus daerah asalnya itu kan si pabrik A. Udah kita terus A1, A2, A3 gitu. Nah, kapasitas itu dia itu kapasitas itu jumlah produk yang diproduksi oleh si daerah asal. Nah, sedangkan permintaan itu yang diminta oleh si daerah tujuan. Jadi nanti di sini untuk kuantiti kapasitas dari pabrik A kita tulis di sini, untuk permintaan si pabrik B yang mau kita kirim itu tulisnya di sini. Nah, nanti kan di sini ada yang putih ini ya. Nah, yang putih ini tuh sama aja tuh kayak matriks. Nah, di sini kan ada C11 X11. Nah, itu namanya C baris pertama kolom pertama. Nah, C ini tuh dia itu ongkos atau biaya kirim kayak gitu. Terus C12 itu berarti
baris pertama kolom kedua, dan seterusnya. Di sini ada C21 berarti baris kedua kolom pertama, terus C31 baris ketiga kolom pertama, sampai seterusnya sampai CMN XMN. Nah, selanjutnya itu ada model transportasi. Ada model masalah transportasi. Yang pertama itu membuat model dan tabel transportasi. Ada fungsi tujuan. Fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan C11 dikali X11 ditambah C12 dikali X12 atau C12 dikali X12 sampai ditambah CMN dikali XMN. Nah, kita bisa lihat di tabel sebelumnya. Nah, di rumus saya itu ada Z sama dengan C11 dikali X11. Nah, di sini ada C11 dikali X11. Terus di sini lanjut ditambah C12 dikali X12 sampai C1N dikali X1N. Lanjut lagi ditambah C21 dikali X21 sampai CMN dikali XMN. Nah, ke slide selanjutnya, yang kedua itu ada fungsi kendala baris, yaitu ada X11 ditambah X12 ditambah X13. Nah, karena baris jadi ke samping. Yang ini X11 nanti ditambah X12 ditambah X13, yaitu artinya X1 baris pertama kolom pertama. Terus yang kedua ini baris pertama kolom kedua, baris X13 itu baris pertama kolom ketiga sampai akhir. Lanjut lagi ke slide sebelumnya. Nah, ini adalah dalam bentuk umum. Nah, di sini ada beberapa keterangan yang tertera bisa dilihat. Lanjut, ada ketiga itu fungsi kendala kolom. Yang ketiga ada fungsi kendala kolom. Kalau kendala kolom ini kita melihat di tabel kolomnya saja. Berarti X11 ditambah X21 ditambah X31 menjadi T1. Nah, begitu juga dengan kolom kedua. X12 ditambah X22 ditambah X33 sampai M52 itu menjadi T2. Begitu kalau fungsi tujuan kolom. Nah, di sini ada metode inspeksi. Nah, apa sih metode inspeksi itu? Nah, metode inspeksi adalah metode dengan mengambil urutan pengisian dari sel ongkos atau biaya yang paling murah, berarti dari yang terkecil. Nah, pada metode inspeksi atau biaya sel minimum dimulai dari sel dengan biaya pengiriman terkecil. Jika ada dua sel yang mempunyai biaya terendah sama, maka bisa dipilih secara sembarangan. Nah, alokasi sebanyak mungkin pada sel tersebut dengan menyesuaikan batasan permintaan dan kapasitas. Ada contoh soalnya, yaitu pabrik maju memiliki 4 buah gudang penyimpanan, yaitu A, B, C, D, dan terletak di lokasi yang berbeda-beda. Pabrik maju juga mempunyai 5 agen penyalur PQRST di 5 kota yang berbeda. Pada suatu periode waktu, masing-masing gudang berturut-turut menyimpan 900, 540, 810, dan 990 unit barang. Sementara agen penyalur berturut-turut memesan 360, 720, 540, 900, dan 720 unit barang. Biaya pengiriman dari suatu gudang ke satu agen disajikan pada slide berikutnya. Pabrik menghendaki semua barang 44 terkirim
dan semua permintaan agen terpenuhi dengan biaya sekecil mungkin. Oke, jadi langkah penyelesaian metode inspeksi itu tahap pertamanya itu kita buat tabel transformasinya dulu. Nah, tabel transformasi itu kan tadi di soal tertera kan bahwa biaya ongkos pengiriman itu sudah tertera pada tabel. Nah, jadi biaya ongkos pengiriman itu di sini ada 30, 2, 18, 12, 20 dan kapasitasnya itu 900. Jadi kalau misalkan tadi kita baca dari soal, kita bedah soalnya itu kan ada dia punya pabrik ABCD kan. Nah, pabrik ABCD itu dia menjadi daerah asal, sedangkan si penyalurnya itu kan PQRST, dia jadi si daerah tujuan. Nah, si pabrik ini tuh dia punya kapasitas di mana 900, 540, 810 dan 990 unit barang. Sedangkan dari si penyalur itu dia mempunyai permintaan sebanyak 360, 720, 540, 900 dan 720 sehingga menghasilkan total yaitu 3.240. Nah, tadi kan kalau bentuk umum itu kan di sini tulisannya dia C11X11 kan. Nah, karena C11 itu biaya ongkos pengirimannya 30, jadi kita tulis 30, 2, 18, 12, 20. Jadi kita masukin dulu biaya ongkosnya ke dalam tabel. Jadi kalau C itu biaya ongkos berarti C11 itu biaya ongkos buat tabel pertama, baris pertama kayak gitu. Nah, nanti kita udah masukin semuanya, misalkan 30, 2, 18, 12, 20. Ini untuk baris pertama dan seterusnya nanti kita masukin ke bagian CMN sampai sini baris kolom terakhir kayak gitu. Nah, nanti selanjutnya itu dari tabel ini kita bisa buat model transportasinya. Kita bisa buat fungsi tujuan dan fungsi pembatas garis maupun kolomnya. Nah, di sini ada langkah-langkah penyelesaian metode inspeksi. Yang pertama itu membuat model dan tabel transportasi. Terus yang pertama ada fungsi tujuannya, sama seperti pada model transportasinya, yaitu kita melihat tabelnya. Berarti ini kita kalikan saja kayak 30 dikali dengan X 11, terus ditambah 2 dikali X 12, terus ditambah 18 dikali X 13, terus 12 dikali X 14 ditambah 20 dikali X 15 sampai 24 ditambah sampai 24 dikali X 45. Itu fungsi tujuannya. Nah, kalau yang kedua itu fungsi kendala barisnya, berarti seperti tadi itu kita hanya melihat dari barisnya saja, kayak 9X11 ditambah X12, terus ditambah X13, ditambah X14, ditambah X15 menjadi sama dengan 900. Nah, baris kedua itu X21 ditambah X22 ditambah X23 ditambah X24 ditambah X25 menjadi 540 sama dengan. Seterusnya kalau fungsi kendala baris. Selanjutnya ada fungsi kendala kolom. Nah, selanjutnya ada fungsi kendala kolom. Di sini ada X11 ditambah X21 ditambah X31 ditambah X41 sama dengan 360. Ini kita bisa lihat juga di dalam tabel. Nah, kolom itu tadi ke bawah, berarti di sini ada X11, ada X21, X31,
X41 sama dengan 360. Nah, terus lanjut lagi ada X21, X22, ditambah X32, ditambah X42 itu sama dengan 720. Begitupun dengan kolom-kolom berikutnya. Itu tadi kan dalam bentuk umum transportasinya ya, kita udah buat tabel transportasinya sama kita ubah tabel ke dalam bentuk model matematikanya. Nah, di sini ada langkah penyelesaian metode inspeksi. Jadi jika kita lihat pada tabel transportasi, biaya transportasi paling kecil itu kan adalah 2 ya kan, pada sel baris pertama kolom kedua dan baris kedua kolom kelima serta baris ketiga kolom pertama. Nah, jadi kita langsung ke slide selanjutnya aja kali ya buat penjelasan lebih lanjutnya. Nah, jadi kan kita lihat tuh tadi di tabel itu kan ongkos kirim paling kecilnya itu kan ada si 2 ini ya. Nah, dia ada di sel baris pertama kolom kedua. Nah, ada juga di sini nih, ada di baris kedua kolom kelima, ada juga di baris ketiga kolom pertama. Nah, dari kolom metode inspeksi itu kan kita melihat biaya ongkos. Kalau misalkan ada yang sama nih kayak gini ada 3, nah kita pilih sembarang dulu. Kita mau pakai yang mana dulu? Misalkan yang baris pertama dulu nih, baris pertama kolom kedua. Berarti kan 2 di sini tuh berarti kan kita lihatnya baris pertama sama kolom kedua. Nah, baris pertama itu kan kapasitasnya 900 ya. Nah, permintaannya itu 720, sedangkan 720 sama 900 itu kan lebih kecil sih 720 kan. Jadi kita isi biaya ongkos ini, kita isi si X12-nya itu dengan si 720 dengan si permintaannya. Karena si permintaan pada kolom ini udah terpenuhi kan 720, jadi kolom kedua ini yang bawahnya itu kita silang. Jadi kita nggak usah cari lagi nanti karena sudah permintaannya itu sudah terpenuhi di baris pertama. Jadi ini kita silang. Nah, lalu kita cari lagi yang ongkos paling kecil kan yang ini nih, yang di baris kedua kolom kelima. Itu kita lihat juga nih di kapasitas sama permintaannya. Nah, karena kapasitasnya lebih kecil dari permintaan, berarti di sini kita isi dengan si kapasitasnya, jadi 540. Jadi baris kedua ini nih kapasitasnya tuh udah terpenuhi sama si kolom yang kelima ini, karena kita udah isi sih 540 kan. Berarti untuk baris yang lainnya ini kita silang karena sudah terpenuhi 540 di sini. Nah, kita cari lagi yang dua, yang di pengirimannya 2 kan yang ini. Terus kita lihat permintaan sama si kapasitasnya. Nah, kapasitasnya itu kan di baris ketiga itu 810 dan kolom pertama itu 360. Jadi kita isi 360 karena 360 itu kan lebih kecil dari si 810. Yaudah kita tulis di sini 360. Jadi untuk atasnya ini kita silang dan ini kita silang karena kolom pertama ini dia udah penuh permintaannya 360. Terus selanjutnya itu ada, kita cari lagi biaya ongkos yang paling kecil selain 2. Itu kan berarti kan matriksnya itu sisa yang ini ya, sisa ini nih matriksnya. Nah, kita cari di sini matriks ini. Berarti kan ada 18, 12, 20, 12, 12, 16, 10, 18, 24. Nah, berarti kan paling kecil kan 10. Yaudah kita ambil si 10 ini. Terus si 10 yang ini tuh kita lihat lagi di permintaan sama kapasitasnya. Karena permintaannya 500, kapasitasnya 900, itu kan berarti lebih kecil permintaan dibandingkan kapasitas. Berarti si 10 ini kita isi dengan 540. Nah, yaudah berarti penuh nih kolom ketiga. Berarti si 18 ini kita silang. Kita nggak usah perlu isi apapun lagi karena kolomnya udah penuh. Nah, selanjutnya itu kita cari lagi yang paling kecil di yang belum terisi ini. Nah, paling kecil itu kan 12 ya. Di X14 sama di
X24. Nah, kita isi dulu di X14. X14 kan tadi sebelumnya baris pertama itu kan udah terisi 720 kan, tapi kapasitasnya itu 900. Ya udah, berarti sisanya berapa nih? Sisanya si 900 ini dikurangin dengan 720, berarti kita isi di sini 180. Karena barisnya udah penuh, berarti si yang 20 ini kita silang. Nah, kita lanjut ke 12 yang di baris ketiga kolom keempat. Nah, baris ketiga kolom keempat ini kan kapasitasnya 810, sedangkan baris ketiga itu udah terisi dengan 360. Jadi 810 dikurang 360, sisanya 450. Nah, ini kan udah penuh nih baris ketiga. Jadi yang ini kita silang. Nah, berarti kan sisa si 18 sama 24 kan. Nah, 18 sama 24 ini kan lebih kecil si 18. Berarti kita isi ke 18 dulu nih. 18 itu kan berarti kolom keempat kan. Kolom keempat si pabrik es. Nah, dia itu permintaannya 900, tapi sudah terisi 180 sama 450. Yaudah, berarti 900 kita kurangi dengan 180 dikurang dengan 450. Berarti kita isi selnya ini dengan 270. Terus selanjutnya itu ada si 24 ini nih terakhir. Nah, dia karena permintaan si pabrik T itu 720, si kolom ini kan baru terisi 540. Berarti 720 ini dikurang dengan 540, sisanya itu kan 180. Berarti sel si 24 ini kita isi dengan 180 kayak gitu. Nah, nanti kalau metode inspeksinya sudah kita buat dalam dalam tabel seperti ini, barulah kita ubah ke bentuk matematikanya untuk fungsi tujuan, fungsi pembatas baris, dan fungsi pembatas kolomnya. Next slide. Kita tuh tinggal kalau misalkan model awal tadi kan kita harus apa ya, kayak kita udah nulis nih fungsi tujuannya, fungsi pembatas barisnya, kolomnya. Nah, tadi kan kita sudah isi dengan metode inspeksi. Berarti kan kita udah dapat nih hasilnya kan dari yang si tabel tadi. Nah, hasilnya itu bisa dilihat pada tabel program awal tersebut dengan jumlah sel basis atau sel yang terisi sama dengan jumlah baris ditambah jumlah kolom dikurang 1. Itu sama aja kayak misalnya Z sama dengan 720 dikali 2. Kenapa dikali 2? Itu bisa coba ke next slide sebelumnya. Jadi kalau metode inspeksi itu kalau kita misalkan kita cari Z-nya, berarti kan Z sama dengan itu kan jumlah sel yang terisi dengan metode inspeksi kan, ditambah berarti kan 2 dikali 720. Nah, kenapa si 30 ini enggak si baris pertama kolom pertama? Karena kan tadi ini kita silang ya, karena udah terpenuhi sama yang ini nih si kolom pertamanya. Jadi berarti Z-nya itu cuman yang selnya itu tuh keisi aja. Berarti 2 dikali 720 ditambah 12 dikali 180 ditambah 2 dikali 540 ditambah 2 dikali 360 ditambah 12 dikali 450 ditambah 10 dikali 540 ditambah 18 dikali 270 ditambah 24 dikali 170. Nah, hasilnya itu coba slide selanjutnya. Nah, maka didapat itu hasilnya sebesar 25.380. Next. Nah, di sini ada kesimpulan yaitu model transportasi merupakan persoalan program linier dengan tujuan mengoptimalkan jumlah pengiriman ke tujuan dalam sekali pengiriman, sehingga dapat menekan biaya serendah mungkin atau mencapai jumlah laba yang maksimal. Tujuan dari model transportasi adalah mendistribusikan suatu komoditas atau produk dari jumlah sumber atau supply ke jumlah tujuan untuk meminimumkan total biaya transportasi pengiriman barang tersebut. Langkah-langkah penyelesaiannya yang pertama ada membuat model, yaitu fungsi tujuan, fungsi kendala baris, dan fungsi kendala kolom.
dan tabel transportasi. Yang kedua, menyusun program awal untuk memperoleh solusi awal yang visible. Yang ketiga, pengajuan untuk mengetahui apakah program sudah optimal. Keempat, perbaikan program, yaitu jika program belum optimal. Nah, untuk kesimpulan metode inspeksi adalah metode dengan mengambil urutan pengisian dari sel ongkos atau biaya yang paling murah, berarti dari terkecil. Langkah-langkah penyelesaiannya yaitu pertama, tabel transportasi, kedua, model matematika dari masalah transportasi tersebut yang meliputi fungsi tujuan, fungsi kendala baris, dan fungsi kendala kolom. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.